Shalom saudara-saudara, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan kami boleh bersama untuk membaca dan merenungi firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar Engkau memberikan pengertian akan firman Tuhan yang akan diberitakan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dan titipkan firman-Mu untuk disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Saudara-saudara, tema renungan malam ini mengatakan sukacita di setiap musim kehidupan. Dan firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Apa artinya? Bersukacita senantiasa. Artinya bersukacita dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Bersukacita dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Bersukacita dalam keadaan berkelebihan maupun berkekurangan. Saudara, bersukacita dan mengucap syukur senantiasa ini adalah seperti satu mata koin dengan dua sisi. Orang tidak bisa bersukacita ya tanpa dia mengucap syukur. Demikian juga orang ya mengucap syukur tentu hatinya akan bersukacita. Mengucap syukur di dalam segala situasi. Ini bisa menjadi bagian milik kita bila kita sudah diperbaharui di dalam Yesus Tuhan kita. Tanpa kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita lahir baru, kita tidak mungkin bisa mempunyai sikap bersukacita dan mengucap syukur senantiasa. Mengapa saudaraku? Karena sukacita dan mengucap syukur itu ada lahir dari hati kita yang paling dalam, hati yang sudah diperbaharui, bukan bergantung dari situasi di luar. Saudara, orang bisa mengucap syukur di dalam berbagai situasi jika sungguh-sungguh dia sudah di dalam Tuhan. Nah, satu kesaksian dari seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Dia lahir di Maryland dan dibesarkan di sana. Pada usia 17 tahun dan lulus senior high school, di satu musim panas ketika dia sedang berlibur dan dia lompat untuk berenang, dia mengalami cedera sehingga dia mengalami kelumpuhan. Saudara bisa bayangkan betapa sedih dan depresinya Joni dalam menghadapi situasi demikian. Dia seorang yang energik, tapi sekarang dia tidak berdaya. Dia tidak bisa menggerakkan kaki tangannya, sama sekali tidak berfungsi. Berbulan-bulan dia mengalami depresi, dia hanya ada di kamar, tidak mau keluar dan hanya memandang langit di rumahnya. Suatu hari, atas sekian lama dia mengalami depresi, dia mengalami jamahan daripada Tuhan. Jamahan daripada Tuhan memberikan perubahan di dalam hidupnya. Dan kemudian dia mulai keluar rumah dan dia mulai mengalami
apa yang disebut dengan pergi untuk terapi supaya situasi keadaannya bisa menjadi lebih baik. Tapi pada akhirnya Joni memang tidak bisa melakukan kegiatan yang lain, apapun juga dia hanya bisa duduk di kursi roda. Tapi semangat yang baru membuat dia punya keinginan untuk melukis. Dia melukis dengan mulutnya dan kuas yang ada digigit, ya. Kemudian dia melukis dan menghasilkan lukisan-lukisan yang bagus yang bisa dijual, ya, dan membuat sukacita di dalam kehidupannya. Bahkan dia bisa menghibur orang-orang yang disabilitas yang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kemudian tadi dia berpikir, mana ada pemuda yang mau menikah dengan dia. Atas anugerah Tuhan diberikan seorang suami yang begitu mengasihinya. Dan kemudian mereka merintis apa yang disebut dengan Joni and Friends Ministry. Dan mereka pergi ke banyak kota untuk melayani. Dan bahkan dia boleh menjadi seorang motivator yang memberikan kekuatan. Yang menjadi pribadi yang boleh memuliakan Tuhan di dalam segala kelemahan yang ada. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita, ketika kita mampu mengucap syukur di dalam segala situasi kehidupan kita, maka Tuhan juga akan berkarya, ya. Tuhan katakan janganlah padamkan roh. Jadi roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya, jangan dipadamkan. Biarlah roh Tuhan itu yang selalu boleh mengingatkan kita untuk kita boleh mengucap syukur di dalam segala situasi kehidupan kita. Kemudian mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan memang menghendaki setiap anak-anaknya belajar untuk mengucap syukur di dalam segala situasi, ya. Dalam segala situasi artinya dalam segala hal termasuk kondisi yang tidak nyaman untuk bisa mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur berarti kita mengakui akan kedaulatan Tuhan. Berarti kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang sudah menebus kita dari lumpur dosa, yang sudah memerdekakan kita dari dosa adalah Tuhan yang baik. Ya, nah kalau kita mengakui akan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Dia adalah penguasa daripada dunia ini, dan Dia adalah pengatur daripada sejarah dunia ini, dan Dia adalah pengatur akan hidup saudara dan saya. Pada waktu saudara bisa mengakui ini, maka saudara bisa menjadi orang yang bisa mengucap syukur di dalam berbagai hal, karena kita tahu itu adalah kehendak Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dalam segala situasi, berarti kita meletakkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dan yang terutama. Kita memprioritaskan Dia di dalam kehidupan kita. Waktu kita bisa memprioritaskan hidup kita, ya, bahwa hidup kita, prioritas utama kita adalah Tuhan, bukan hal yang lain, bukan juga harta kekayaan, bukan juga kepandaian kita, bukan juga bakat kita yang luar biasa, bukan, tetapi adalah karena Tuhan. Semua yang kita punya itu adalah karena Tuhan yang memberikan pinjaman, Tuhan yang menyediakan bagi kita. Nah, kalau kita bisa tahu dan meyakini ini semua, bahwa segala sesuatu itu adalah dalam kendalinya Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, maka membuat kita mampu untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengucap syukur. Kemudian poin yang ketiga berbicara tentang tetap berdoa di berbagai musim kehidupan. Sudah terkadang orang begitu sulit untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh jika situasi dan kondisi daripada jiwanya atau dalam kondisi hatinya yang tidak bahagia, ya, atau dalam kondisi sakit. Seringkali orang rasa sulit
untuk bisa berdoa. Namun firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita tetap berdoa. Dengan kita berdoa, kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak bisa berjalan seorang diri. Tuhan, aku membutuhkan penyertaan-Mu, ya. Jadi waktu kita tetap berdoa di dalam berbagai situasi kehidupan kita, termasuk dalam situasi yang sulit, kita mau mengatakan bahwa aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa hidupku adalah bukan milikku, tapi milik Tuhan. Aku mau tetap berseru hanya kepada Tuhan. Dalam menghadapi masa sulit, kita harus memperbanyak doa sehingga kita lebih kuat dan sehingga makin kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara, hidup ini tidak selalu mudah. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita adalah orang percaya yang sudah taat. Sekalipun kita adalah orang yang percaya yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa imun terhadap apa yang disebut dengan kesulitan, ya. Kesulitan bisa menimpa kita kapan saja dan sekalipun kita tidak mengundang dan tidak mengharapkan. Namun ketika kesulitan itu datang, kalau kita tetap bisa berdoa, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara, ketika kita menghadapi satu masa yang sulit, kita harus perbanyak doa. Sebagaimana yang saya alami di dalam kehidupan. Ketika kehidupan tidak seperti yang kita harapkan. Saudara mungkin pernah mendengar yang disebut dengan air susu dibalas dengan air tuba. Itu pernah saya alami dalam pribadi kami dan keluarga. Apa yang terjadi, saudara? Orang yang kita lakukan perbuatan baik, ya, justru melakukan perbuatan yang jahat kepada kita, ya. Apa yang kita tidak harapkan terjadi, namun itu terjadi, saudara. Bagaimana kita menyikapi ini semua? Apakah kita mau menyikapi dengan satu kebencian? Kok aku sudah melakukan kebaikan, kok engkau balas dengan kejahatan? Saudara, ketika kita mau menyimpan satu kemarahan akar pahit, kita tidak akan bahagia. Waktu itu saya dan keluarga memilih untuk tetap berdoa. Berusaha di hadapan Tuhan, kasih tahu sama Tuhan bahwa memang sulit untuk memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Amin Tuhan, karena di dalam ketaatan saya mau mengatakan, Tuhan, aku mau milih untuk tetap berdoa, ya, di dalam situasi yang tidak nyaman ini. Tuhan, Engkau yang membela. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu yang saya rasakan. Sampai pada waktu saya tidur, ya, Tuhan menghibur saya, ya, dengan satu pujian yang betul-betul saya seperti mendengar, ya, di telinga saya, ya. Semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, sampai waktu saya mengalami pergumulan yang begitu berat, ya, begitu menyakitkan hati, dan Tuhan menghibur saya. Tuhan memberikan kekuatan sampai saya lagi tidur. Tuhan menghibur saya dengan pujian ini. Dan padahal waktu itu saya tidak begitu mengerti akan lagu ini, tapi itulah yang Tuhan beri dan Tuhan memberikan kekuatan. Saudara, saya mau mengatakan di tengah-tengah engkau bergumul saat ini, di tengah
musim kehidupan yang tidak nyaman. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau dalam pergumulan ekonomi, mungkin engkau bergumul akan kehidupan keharmonisan di dalam rumah tanggamu yang saat ini penuh dengan kekacauan. Saya mau mengatakan, maukah engkau datang kepada Tuhan, ya, berdoa, ya, walaupun mungkin hatimu tidak ingin berdoa, tapi biarlah engkau memaksakan diri, minta sama Tuhan tolong agar di dalam situasi yang tidak nyaman engkau bisa berdoa di berbagai musim kehidupan. Saudara, ketika engkau berdoa, di sana letak kekuatan. Mungkin masalah itu tidak segera lewat, tetapi kekuatan yang luar biasa Tuhan akan berikan. Saudara, ini firman Tuhan katakan kepada kita, tetap bersukacita di setiap musim kehidupan kita, ya. Kita dimampukan oleh Tuhan karena kita adalah anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di setiap musim kehidupan kami. Ada Engkau Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh tetap bersukacita. Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap mengucap syukur. Kami percaya waktu kami hadir menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjalin komunikasi yang erat dengan Engkau. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh tambah hari, tambah mengucap syukur. Dan tetap bisa berdoa di dalam musim kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Okay.